Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Fabrizio Romano, Inter fokus cari klub baru untuk Aslani. Masa depan Christian Aslani bersama Inter Milan telah memasuki babak akhir, menurut laporan pakar transfer ternama Fabrizio Romano. Gelandang asal Albania tersebut kini tidak lagi masuk dalam proyek tim dan manajemen Nerazzurri sedang bekerja untuk menyelesaikan proses kepindahannya pada bursa transfer musim panas ini. Sinyal perpisahan semakin jelas setelah Aslani tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa Inter untuk menjalani tur pramusim ke Hong Kong dan Perth. Tidak dibawanya pemain berusia 24 tahun itu bukan disebabkan oleh cedera atau alasan teknis, melainkan murni karena pertimbangan bursa transfer. Inter Milan telah mengumumkan skuad yang berangkat untuk menjalani rangkaian tur pramusim di Asia dan Australia. Namun, nama Christian Aslani tidak tercantum dalam daftar tersebut. Menurut Fabrizio Romano, keputusan itu merupakan bagian dari strategi klub untuk mempermudah proses transfer sang pemain. Inter ingin memberikan ruang bagi negosiasi dengan klub-klub peminat tanpa mengganggu persiapan tim utama. Keputusan ini juga mempertegas bahwa Aslani bukan lagi bagian dari rencana pelatih Christian Cifu dalam menyongsong musim baru. Kesepakatan Inter Milan dan BBVA, pecahkan rekor nilai sponsor di Serie A. Inter Milan resmi umumkan BBVA sebagai sponsor lengan baru senilai 8,5 juta euro per musim, menjadi kesepakatan sponsor lengan termahal di Serie A. Inter Milan resmi mengumumkan kesepakatan sponsor lengan baru bersama BBVA, bank asal Spanyol. Kesepakatan ini mencatatkan rekor baru bagi sepak bola Italia, menjadi sponsor lengan termahal yang pernah ditandatangani klub Serie A. Dengan kesepakatan ini, juara Serie A tersebut melengkapi seluruh slot komersial jersey produksi Nike mereka, yang sebelumnya sudah diisi sponsor utama Betson senilai 30 juta euro per musim, dan sponsor punggung U-Power senilai 5,5 juta euro. Kemitraan yang diumumkan hari ini menjadi lompatan besar bagi slot lengan Nerazzurri, jika kesepakatan sebelumnya dengan Get.io bernilai 6 juta euro per musim, kesepakatan dengan BBVA diperkirakan mencapai 8,5 juta euro. Sebagai perbandingan, La Gazzetta dello Sport menjelaskan jika kesepakatan sponsor lengan AC Milan dengan MSC Cruces bernilai 5 juta euro per musim, sama seperti kesepakatan Juventus dengan Whitebit, Napoli dengan Dongfeng berada di angka 4 juta euro, sementara Roma dan Wizz Air di angka 3 juta euro. Di level Eropa, nilai sponsor Inter ini setara dengan Bayern Munich yang mendapat 8 juta euro dari Allianz. Paolillo, Inter memperkuat diri dengan cara yang tepat, percaya pada Marotta. Mantan CEO Inter Milan, Ernesto Paolillo, memberikan penilaian positif terhadap langkah klub lamanya di bursa transfer musim panas ini. Menurutnya, Nerazzurri saat ini mengambil keputusan yang tepat dalam memperkuat skuad, meski harus bergerak dengan batasan finansial yang lebih ketat. Dalam wawancara bersama Tutto Mercato Web, Paolillo menyoroti berbagai isu sepak bola Italia, termasuk situasi tim nasional, sebelum memberikan pandangannya mengenai proyek Inter di bawah kepemimpinan BP Marotta. Menurutnya, kedatangan pemain seperti John Stones menjadi bukti bahwa Inter tetap mampu mendapatkan pemain berkualitas meski tidak selalu mengeluarkan dana besar. Bagi Paolillo, salah satu kekuatan terbesar Inter saat ini adalah kemampuan manajemen. Dalam mengambil keputusan secara rasional, ia menilai Marotta memiliki pengalaman panjang dalam mengelola klub besar, dan telah membuktikan kualitasnya dalam menemukan solusi terbaik di tengah keterbatasan. Menurutnya, Inter tidak perlu mengikuti klub lain yang menghabiskan dana besar untuk mendapatkan pemain bintang. Sebaliknya, Nerazzurri memiliki strategi sendiri yang terbukti berhasil. Inter sepakati penjualan Akinson Miro ke Monza, dengan nilai 7,5 juta euro. Transfer tengah musim ini semakin memanas dengan kabar terbaru dari Inter Milan. Klub raksasa Serie A ini dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk melepas gelandang muda berbakat,
Ebenezer Akinsanmiro, ke Monza dengan nilai transfer sebesar 7,5 juta euro. Selain itu, Inter juga berhak mendapatkan 10% dari hasil penjualan masa depan pemain ini. Menurut laporan dari sumber terpercaya, Inter dan Monza telah menyelesaikan semua detail kesepakatan dan menandatangani perjanjian tanpa adanya klausul pembelian kembali. Ini menandakan bahwa Akinsanmiro, produk asli dari Akademi Muda Inter, akan sepenuhnya menjadi milik Monza. Pemain berusia 21 tahun ini sempat mencuri perhatian ketika dipanggil untuk memperkuat tim nasional Nigeria pada Desember tahun 2025, setelah sebelumnya masuk dalam skuad Piala Afrika 2025. Sebelum merumput bersama Monza, Akinsanmiro sempat dipinjamkan ke Sampdoria dan menghabiskan musim lalu bersama Pisa, di mana ia mencatatkan 25 penampilan di Serie A dan menyumbangkan 1 assist. Monza, yang baru saja meraih promosi ke Serie A melalui babak playoff, menjadi destinasi baru bagi Akinsanmiro untuk melanjutkan karirnya di kasta tertinggi sepak bola Italia, meskipun diminati oleh klub-klub seperti Bologna, Werder Bremen, dan Borussia Mönchengladbach. Gelandang muda ini memilih untuk tetap berkiprah di Serie A bersama Monza. Ivan Provedel, siap rebut posisi kiper utama Inter Milan. Inter Milan, memasuki musim ini dengan persaingan menarik di posisi penjaga gawang. Untuk saat ini, Josep Pepo Martinez ditetapkan menjadi pilihan utama untuk mengawal gawang Nerazzurri. Namun, status tersebut belum sepenuhnya aman karena Ivan Provedel siap memberikan tekanan sepanjang musim. Meski Martinez berada di urutan teratas dalam hierarki penjaga gawang, pengalaman dan kualitas Provedel membuat persaingan diprediksi berlangsung sengit. Segala kemungkinan masih terbuka, terutama jika salah satu dari keduanya gagal menunjukkan performa yang konsisten. Saat ini, Josep Martinez mengisi posisi starter di bawah mister gawang Inter. Kepercayaan tersebut tidak datang tanpa alasan. Penampilan positifnya bersama Inter dalam kesempatan yang terbatas, ditambah performa impresif saat membela Genoa, membuat staf pelatih yakin bahwa ia memiliki potensi besar untuk menjadi penjaga gawang utama dalam jangka panjang. Martinez dikenal memiliki refleks yang cepat, kemampuan melakukan penyelamatan 1 lawan 1, serta keberanian menjaga area penalti. John Stones jalani tes medis besok, resmi gabung Inter Milan. Bek asal Inggris dan mantan Man City, John Stones, dijadwalkan menjalani tes medis besok sebelum resmi menandatangani kontrak bersama Inter Milan. John Stones dijadwalkan tiba di Milan besok untuk menjalani tes medis yang akan mendahului penandatanganan kontraknya bersama Inter Milan. Menurut La Gazzetta dello Sport, Stones telah menyepakati kontrak 2 tahun senilai 4 juta euro per musim. Bek asal Inggris tersebut memilih Inter setelah diyakinkan oleh proyek klub yang berangkat dari keinginan sekaligus kebutuhan untuk kembali menegaskan diri di Italia usai meraih double gelar musim lalu, serta bangkit kembali di kancah Eropa. Kehadiran mantan rekan setimnya di Manchester City, Manuel Akanji, disebut turut menjadi faktor yang memudahkan keputusannya bergabung. Stones telah mencatatkan 62 penampilan di Liga Champions sepanjang karirnya, dengan torehan 6 gol dan 4 assist. Menariknya, trofi Liga Champions yang pernah diangkatnya pada 2023 justru didapat usai mengalahkan Inter Milan di partai final. Stones dan Akanji tercatat pernah bermain bersama sebanyak 58 laga dalam 3 musim terakhir di Man City. Keduanya juga merayakan treble 2023 bersama, disusul gelar Liga Inggris 2024, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub. Pedula, Spalletti sangat inginkan Fratesi meski Juventus membantah. Meski Juventus berkali-kali membantah adanya ketertarikan resmi pada David Fratesi, rumor mengenai gelandang Inter Milan itu belum juga mereda. Pakar transfer Italia, Alfredo Pedula, justru mengungkapkan bahwa nama Fratesi masih berada dalam radar Bianconeri. Bahkan, menurutnya, pelatih Juventus Luciano Spalletti merupakan sosok yang sangat mengagumi kualitas sang gelandang dan ingin memboyongnya ke Turin.
Namun, situasi transfer Fratesi masih jauh dari kata sederhana. Selain dikaitkan dengan Juventus, pemain timnas Italia itu juga disebut telah menerima beberapa tawaran dari klub-klub luar Italia. Dalam program Sport Italia, Alfredo Pedula menegaskan bahwa dirinya tetap yakin Fratesi merupakan salah satu target favorit Luciano Spalletti. Meski berbagai pihak telah berulang kali membantah kabar tersebut, Pedula memilih tetap berpegang pada informasi yang dimilikinya. Sebelumnya, manajemen Juventus, termasuk CEO Giovanni Carnevali, beberapa kali membantah rumor yang menghubungkan klub dengan Fratesi. Meski demikian, Pedula menilai bursa transfer masih sangat dinamis. Situasi bisa berubah dengan cepat, terutama ketika memasuki fase akhir jendela transfer. Gazeta soroti satu masalah Inter, pelepasan pemain masih terhambat. Kurang dari 1 bulan sebelum kompetisi resmi dimulai, Inter Milan terus mempersiapkan diri menghadapi musim baru dengan optimisme tinggi. Namun, seperti banyak klub lainnya, aktivitas bursa transfer nerazzurri masih jauh dari selesai. Menurut analisis La Gazzetta dello Sport, Inter saat ini tidak memiliki banyak masalah besar dalam persiapan tim. Skuad asuhan Christian Cifu dinilai sudah memiliki fondasi kuat untuk bersaing. Meski demikian, ada satu hal yang mulai menjadi perhatian manajemen klub, yakni proses pelepasan pemain yang berjalan lebih lambat dari rencana. Satu-satunya masalah yang mungkin muncul saat ini, adalah proses pelepasan beberapa pemain yang masih terhambat, tulis Gazzetta. Berbeda dengan beberapa musim sebelumnya, Inter kali ini bergerak cukup aktif dalam memperkuat skuad. Kedatangan pemain seperti John Stones menambah pengalaman di lini belakang, sementara klub juga berusaha menjaga keseimbangan antara pemain senior dan talenta muda. Namun, agar skuad tetap ideal, Inter juga perlu melakukan beberapa pelepasan pemain. Beberapa pemain sudah masuk daftar untuk meninggalkan Giuseppe Meazza, tetapi hingga kini masih berada bersama kelompok utama dalam sesi latihan. Permintaan gaji Christian Romero terungkap, begini sikap Inter Milan. Saga transfer Christian Romero ke Inter Milan memasuki babak baru. Setelah sebelumnya santer dikabarkan semakin dekat bergabung, kini negosiasi justru mengalami perlambatan. Menurut laporan Sport Italia, penyebab utama bukan terletak pada negosiasi antar klub, melainkan pada permintaan gaji sang pemain yang dinilai terlalu tinggi oleh manajemen nerazzurri. Di sisi lain, keberhasilan Inter merekrut John Stones secara bebas transfer membuat posisi klub semakin kuat dalam menentukan langkah berikutnya di bursa transfer. Beberapa pekan lalu, Christian Romero menjadi salah satu target utama Inter untuk memperkuat lini pertahanan. Namun, situasi berubah setelah nerazzurri berhasil mengamankan tanda tangan John Stones tanpa mengeluarkan biaya transfer. Dengan hadirnya bek berpengalaman asal Inggris tersebut, Inter tidak lagi berada dalam posisi harus segera menyelesaikan transfer Romero. Manajemen kini memilih bersikap lebih sabar sambil menunggu perkembangan lain, terutama terkait masa depan Benjamin Pavard, yang masih menjadi salah satu faktor penting dalam komposisi lini belakang tim asuhan Christian Cifu. Laporan Sport Italia mengungkap fakta menarik dalam proses negosiasi. Disebutkan bahwa kesepakatan antara Inter dan Tottenham sebenarnya sudah sangat dekat. Namun, proses transfer akhirnya tersendat karena belum tercapainya kesepakatan personal dengan Christian Romero. Bek tim nasional Argentina itu disebut meminta gaji bersih sebesar 7 juta euro per musim, angka yang dianggap terlalu tinggi untuk struktur penggajian Inter saat ini. Moretto bantah rumor Inter Milan kejar Cesar Tárrega, nerazzurri fokus pada prioritas lain. Rumor yang menghubungkan Cesar Tárrega dengan Inter Milan akhirnya mendapat klarifikasi. Jurnalis transfer terpercaya Matteo Moretto menegaskan bahwa kabar tersebut tidak sesuai dengan fakta dan meminta publik untuk tidak lagi mengaitkan bek Valencia itu dengan nerazzurri. Menurut Moretto, setelah melakukan verifikasi langsung kepada pihak klub, tidak ada indikasi bahwa Inter sedang mengejar tanda tangan bek berusia 24 tahun tersebut. Bahkan,
Valencia disebut belum pernah menerima proposal resmi dari klub asal kota Milan itu. Dalam pernyataannya, Matteo Moretto membantah secara tegas spekulasi yang beredar dalam beberapa jam terakhir mengenai ketertarikan Inter terhadap Cesar Tárrega. Lupakan saja Tárrega ke Inter, memang ia sempat masuk dalam daftar beberapa klub Italia, tetapi bukan Inter. Inter sudah menyelesaikan transfer John Stones dan memiliki prioritas lain, ujarnya. Pernyataan tersebut sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di media sosial maupun berbagai laporan yang mengaitkan bek Valencia itu dengan klub berjuluk Nerazzurri. Resmi, Inter Milan perpanjang kontrak Jan Bisek hingga 2031. Inter Milan kembali mengamankan salah satu aset berharganya, melalui pengumuman resmi di kanal klub. Jan Bisek telah menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya tetap berseragam Nerazzurri hingga tanggal 30 Juni tahun 2031. Perpanjangan kontrak ini menjadi sinyal kuat bahwa manajemen Inter menaruh kepercayaan penuh kepada bek asal Jerman tersebut, sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Dengan usia yang masih 25 tahun, Bisek dinilai memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan menjadi pemimpin di lini belakang Inter pada masa mendatang. Dalam pernyataan resminya, Inter Milan menyampaikan, FC Internazionale Milano telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang kontrak Jan Bisek. Bek kelahiran tahun 2000 tersebut akan tetap menjadi pemain Nerazzurri hingga tanggal 30 Juni tahun 2031. Kontrak baru berdurasi 5 tahun ini juga disertai peningkatan nilai finansial. Menurut laporan yang menyertai pengumuman resmi tersebut, Bisek akan menerima gaji sebesar 3 juta euro per musim, mencerminkan statusnya yang kini telah menjadi salah satu pemain penting di skuad asuhan Christian Cifu. Inter dalam pernyataan resminya menggambarkan Bisek bukan hanya sebagai bek tangguh, tetapi juga sosok yang semakin berpengaruh di ruang ganti.